Kita akan membahas sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum pidana tertulis dalam bentuk kodifikasi. Apa ciri-ciri pokok suatu peraturan hukum pidana kodifikasi? Sehingga hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan merupakan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi. Ciri-ciri pokok yang pertama adalah peraturan hukum pidana tersebut tertulis dan bersifat induk atau utama bagi suatu negara. Artinya, bentuknya itu haruslah tertulis. Selain itu harus bersifat induk atau utama. Artinya itulah yang menjadi induk atau menjadi peraturan hukum pidana utama bagi suatu negara. Kemudian ciri-ciri yang kedua, peraturan hukum pidana tersebut tersusun secara sistematis, lengkap, dan relatif sangat terperinci. Apa itu sistematis? Dikatakan sistematis apabila pengaturan hukum terhadap masalah-masalah yang ada di dalamnya terkelompok dalam bab-bab yang sesuai dengan permasalahan. Artinya dalam satu peraturan hukum pidana tersebut ada pembagian berdasarkan permasalahan yang diatur. Nanti kita lihat apakah hukum pidana Indonesia bisa dikatakan sistematis atau tidak. Kemudian yang dimaksud lengkap adalah apabila semua masalah kehidupan manusia yang mengandung unsur pidana telah diatur di dalamnya. Paling tidak pada saat dibuat peraturan hukum pidana kodifikasi. Artinya semua perbuatan yang layak diancam dengan pidana pada saat peraturan hukum pidana itu dibuat sudah termuat di dalamnya. Sementara dikatakan terperinci, apabila pengaturan hukum mengenai suatu masalah dalam ketentuan hukum pidana kodifikasi tersebut relatif tersusun secara terperinci sehingga dapat mencegah adanya multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Ciri dari peraturan hukum pidana kodifikasi adalah ketentuan di dalamnya tersusun secara terperinci sehingga tidak mengandung multi tafsir. Ini ciri-ciri pokok suatu peraturan hukum pidana kodifikasi. Jadi yang pertama, hukum pidana tersebut peraturannya tertulis dan bersifat induk atau utama bagi suatu negara. Kemudian yang kedua, peraturan hukum pidana tersebut tersusun secara sistematis, lengkap, dan relatif sangat terperinci. Sistematis kalau pengaturan di dalamnya terkelompok sesuai dengan permasalahan yang diatur. Dikatakan lengkap apabila semua perbuatan yang layak untuk diancam dengan pidana sudah masuk di dalamnya, paling tidak pada saat peraturan hukum pidana itu dibuat, dan terperinci, yaitu rumusannya jelas, tidak mengandung multi-interpretasi di dalam pelaksanaannya. Itu adalah ciri-ciri pokok suatu peraturan hukum pidana kodifikasi. Ya, sekarang kita lihat dari ciri-ciri pokok tersebut terlihat bahwa KUHP merupakan hukum pidana kodifikasi Indonesia. Ya, meskipun KUHP bukan merupakan satu-satunya peraturan hukum pidana di Indonesia, karena di luar KUHP ada banyak undang-undang pidana yang lain. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme,
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengadilan HAM, belum lagi Undang-Undang Hukum Pidana Administratif yang sangat banyak. Ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan masih banyak yang lain. Meskipun demikian, KUHP merupakan peraturan hukum pidana Indonesia yang bersifat induk dan tertulis. Nah, kenapa demikian? Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP, maka tetap berlaku ketentuan yang ada di dalam KUHP. Ketika undang-undang di luar KUHP tidak menjelaskan secara terperinci, maka kembali kepada pengaturan di dalam KUHP. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, larangan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Apa itu penghinaan dan atau pencemaran nama baik? Undang-Undang ITE tidak merincinya. Maka kembali kepada induknya, karena delik induknya itu ada di dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi sekalipun di luar KUHP ada banyak undang-undang pidana, akan tetapi jika tidak diatur secara khusus atau tidak ada penjelasan secara rinci, maka kembali kepada KUHP. Itu menunjukkan KUHP itu merupakan hukum pidana Indonesia yang bersifat induk atau utama. Dan tentu KUHP itu merupakan peraturan hukum pidana yang tertulis. Terkait dengan ciri yang kedua, sistematis, lengkap, terperinci. KUHP tersusun secara sistematis karena isinya terbagi menjadi 3 buku. Buku pertama tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Di dalam setiap buku terdapat bab-bab tertentu sesuai dengan permasalahannya. Misalnya, dalam buku kedua tentang kejahatan, di dalamnya terdiri dari misalnya bab kejahatan terhadap keamanan negara. Isinya adalah delik-delik atau tindak pidana yang merupakan kejahatan terhadap keamanan negara. Ada bab kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Ada bab kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. Ada bab kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Ada bab kejahatan terhadap ketertiban umum, ada bab kejahatan terhadap nyawa, ada bab kejahatan terhadap benda, dan seterusnya. Nah, bab-bab tersebut menunjukkan isi pasal-pasal yang ada di dalamnya itu terkelompok sesuai dengan permasalahan yang diatur. Dengan demikian KUHP memenuhi ciri-ciri yang berikutnya, yaitu tersusun secara sistematis. Apakah KUHP mencirikan peraturan hukum pidana yang lengkap? Iya, karena semua masalah yang terkait dengan pidana pada saat disusunnya KUHP sudah diatur di dalamnya. Jadi jangan melihatnya sekarang. Kalau melihatnya sekarang, usianya sudah lebih dari 1 abad, tentu banyak kejahatan-kejahatan yang belum terakomodasi dalam KUHP. Tapi melihatnya pada saat KUHP ini dibuat, WVSNI, yang dibuat tahun 1915. Kalau menggunakan ukuran tahun 1915, di mana ketika itu KUHP dibuat, maka semua perbuatan yang layak diancam dengan pidana sudah masuk di dalamnya. Ciri yang berikutnya terperinci. Pasal-pasal di dalam KUHP dirumuskan relatif terperinci sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Misalnya pasal 362 KUHP.
pasal pencurian, yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60. Jadi rumusan pasal 362 sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa KUHP mencirikan peraturan hukum pidana kodifikasi. Karena KUHP merupakan peraturan hukum pidana yang tertulis dan bersifat induk atau utama, juga disusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci. Kalau dilihat dari sistematikanya, seperti yang tadi saya sampaikan, KUHP terdiri dari 3 buku. Yang pertama, buku ke-1 tentang aturan umum, yang terdiri atas 9 bab, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Buku kedua tentang kejahatan, yang terdiri atas 31 bab, dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Buku ketiga tentang pelanggaran, yang terdiri atas 9 bab, dimulai dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Sehingga kalau ditanya, KUHP itu terdiri dari berapa pasal? KUHP terdiri dari 569 pasal, yang terbagi menjadi 3 buku, yaitu buku ke-1 tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Nah, dilihat dari nama buku kedua dan ketiga, yaitu kejahatan dan pelanggaran, berarti KUHP membagi tindak pidana menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, kita akan bahas secara sepintas setiap buku tersebut. Yang pertama, buku ke-1. Buku ke-1 KUHP berisi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi semua peraturan hukum pidana, baik KUHP maupun peraturan hukum pidana di luar KUHP, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Jadi buku ke-1 tentang aturan umum isinya adalah asas atau prinsip. Sehingga bukan saja berlaku untuk KUHP, tetapi juga berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang undang-undang pidana di luar KUHP tersebut tidak mengatur yang lain. Tapi kalau mengatur yang lain, ya berlaku ketentuan asas lex specialis durhat legi generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Tapi kalau tidak mengatur secara khusus, maka tetap berlaku ketentuan buku ke-1 KUHP. Nah, pasal 103 KUHP menyatakan ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini dasar hukum kenapa buku ke-1 KUHP khususnya bab 1 sampai dengan bab 8 juga berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang tersebut. Ya, pertanyaan berikutnya, buku ke-1 KUHP terdiri dari 9 bab. Tapi kenapa yang disebut dalam pasal 103 hanya bab 1 sampai dengan bab 8? Lantas bagaimana dengan bab 9-nya? Kenapa tidak juga diberlakukan untuk undang-undang pidana di luar KUHP? Nah, sebelum ke sana, apa makna dari pasal 103 KUHP? Ketentuan yang berlaku terhadap peraturan hukum pidana di luar KUHP
hanya ketentuan yang ada dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP saja. Kecuali diatur lain dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP. Sekali lagi, kalau diatur lain oleh undang-undang di luar KUHP, maka berlaku asas lex specialis durhat legi generalis. Kalau tidak, maka kembali kepada bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP. Ya, bagaimana dengan bab 9? Bab 9 buku ke-1 KUHP hanya berlaku untuk KUHP sendiri, tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP. Kenapa? Karena buku ke-1 KUHP, khususnya bab 9, isinya mengenai beberapa istilah hukum yang ada di dalam KUHP. Nah, dengan kata lain, bab 9 tersebut semacam tafsir otentik dari KUHP yang mestinya memang hanya berlaku untuk peraturan yang diberikan tafsir, yaitu KUHP. Misalnya, salah satu pencurian yang diperberat adalah pencurian yang dilakukan di malam hari. Malam hari itu apa? Penjelasannya ada dalam bab 9 buku 1 KUHP. Contoh yang lain, ada penganiayaan yang mengakibatkan cacat. Kapan dikatakan cacat? Itu juga ada di dalam bab 9 buku ke-1 KUHP. Demikian halnya dengan makar. Apa itu makar? Maka penjelasannya ada di dalam bab 9 buku ke-1 KUHP. Maka sebenarnya bab 9 buku ke-1 KUHP hanya berisi mengenai beberapa istilah hukum yang ada di dalam KUHP yang itu perlu diperjelas. Karena itulah merupakan tafsir otentik. Tafsir otentik terhadap ketentuan yang ada di dalam KUHP sendiri, bukan terhadap undang-undang pidana lain di luar KUHP. Ini jawaban dari pertanyaan tadi, kenapa yang diberlakukan secara umum termasuk untuk undang-undang pidana di luar KUHP hanyalah ketentuan bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP, tidak termasuk bab 9 buku ke-1 KUHP. Sekarang buku kedua dan buku ketiga. Buku kedua dan ketiga berisi tindak pidana yang terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Buku kedua mengatur kejahatan dan buku ketiga mengatur pelanggaran. Jadi semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam buku kedua KUHP dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara tindak pidana atau delik yang diatur dalam buku ketiga dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, pembagian kedua tindak pidana tersebut didasarkan pada teori hukum pidana tradisional yang mengenal pembagian tindak pidana menjadi dua, yaitu mala inse dan mala prohibita. Mala inse ini seringkali disebut dengan rechtsdelicten. Sementara mala prohibita sering disebut dengan wetsdelicten. Rech itu hukum, delikten itu delik atau tindak pidana. Maka mala inse itu adalah tindak pidana hukum. Sementara mala prohibita, wetsdelicten. Wets itu artinya undang-undang. Delikten itu delik atau tindak pidana, berarti tindak pidana undang-undang. Nah, apa pengertian dari mala inse? Mala inse adalah perbuatan yang memiliki sifat jahat dengan sendirinya. Jadi meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, perbuatan yang tergolong dalam mala inse itu akan dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena memang dari sisi sifatnya perbuatan itu tercela. Misalnya apa? Pembunuhan. 338. Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan sekalipun undang-undang tidak melarangnya, tetapi dari sisi sifatnya perbuatan itu adalah jahat atau tercela. Ini mala inse.
Jadi tercelanya suatu perbuatan itu karena memang sifatnya. Sementara mala prohibita adalah perbuatan yang memiliki sifat jahat karena dilarang oleh undang-undang. Nah, perbuatan yang tergolong pada mala prohibita sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang punya sifat jahat atau tercela, tapi menjadi perbuatan yang punya sifat jahat atau tercela karena semata-mata dilarang oleh undang-undang, bukan dari sifatnya. Andai saja undang-undang tidak melarangnya, maka perbuatan itu tidak jahat, perbuatan itu tidak tercela. Itu mala prohibita. Makanya mala inse itu disebut reh delicten. Reh itu kan bisa written, bisa unwritten. Hukum itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Jadi perbuatan yang berdasarkan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang jahat karena dilihat dari sifatnya memang demikian. Sementara mala prohibita disebut wets delicten. Wets itu undang-undang. Maka tercelanya atau jahatnya suatu perbuatan itu semata-mata karena dilarang oleh undang-undang, bukan karena sifatnya. Ini pembagian tindak pidana tradisional yang mengkategorikannya sebagai mala inse rech delicten dan mala prohibita atau wets delicten. Nah, tindak pidana yang tergolong mala inse dikategorikan sebagai kejahatan sehingga diatur dalam buku kedua KUHP dengan asumsi bahwa pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut di dalam masyarakat memang sudah memiliki sifat tercela dan pantas untuk dipidana sekalipun belum dinyatakan demikian oleh undang-undang. Selain pembunuhan misalnya makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Itu dari segi sifatnya dalam pandangan masyarakat sudah dianggap sebagai perbuatan yang tercela sekalipun tidak dilarang oleh undang-undang. Sama halnya dengan pencurian, penipuan, penggelapan. Itu dari segi sifatnya memang perbuatannya tercela dan pantas untuk diancam dengan pidana. Sementara tindak pidana yang tergolong mala prohibita atau wets delicten dikategorikan sebagai pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga KUHP. Karena perbuatan-perbuatan tersebut baru memiliki sifat tercela dan dapat dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian. Andai saja undang-undang tidak melarang, maka dari segi sifatnya perbuatan itu tidak tercela dan tidak layak untuk diancam dengan pidana. Menjadi tercela dan layak diancam dengan pidana karena memang undang-undang menyatakan sebagai perbuatan yang terlarang. Jadi bukan karena sifatnya, tapi karena undang-undang melarangnya. Ini mala prohibita yang kemudian tindak pidananya dikelompokkan ke dalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP. Pembagian tindak pidana atas dasar mala inse dan mala prohibita dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan pembedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Artinya membedakan tindak pidana berdasarkan kualitasnya. Kalau kejahatan itu lebih berat dibanding dengan pelanggaran. Dilihat dari berat ringannya ancaman pidana, sebagai konsekuensi dari pembedaan kualitatif itu, kejahatan lebih berat dibanding dengan pelanggaran. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara. Tetapi untuk pelanggaran, ancaman pidananya hanya berupa pidana kurungan dan denda. Berbeda dengan kejahatan yang didominasi atau didominir dengan ancaman pidana penjara. Kalau dilihat dari hierarki jenis sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP, maka yang paling berat itu adalah pidana mati.
di bawahnya ada pidana penjara, di bawahnya pidana kurungan, di bawahnya ada pidana denda, plus nanti ada pidana tutupan. Itu sifatnya hierarkis. Dari yang paling atas ke yang paling bawah adalah berurutan. Sehingga yang atas itu lebih berat dibanding dengan yang bawah. Maka pidana penjara itu lebih berat dibanding dengan pidana kurungan dan pidana denda. Ya, untuk kejahatan, ancaman pidananya didominasi oleh pidana penjara. Lebih berat dibanding dengan pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Ya, dalam konsep rancangan KUHP sudah tidak ada lagi pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Makanya rancangan KUHP hanya terdiri atas 2 buku. Buku ke-1 tentang aturan umum, buku kedua tentang tindak pidana. Tidak lagi membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Apa alasannya? Pada masa Hindia Belanda, penggolongan kejahatan dan pelanggaran tersebut memang relevan karena menyangkut kompetensi absolut pengadilan di mana pelanggaran itu diperiksa. Untuk kejahatan diperiksa di Landrat, pengadilan negeri, atau Raad van Justice, pengadilan tinggi. Sementara pelanggaran diperiksa oleh Landgerecht atau pengadilan kepolisian. Dan masing-masing pengadilan itu memiliki hukum acara sendiri. Jadi memang pada masa Hindia Belanda, struktur pengadilannya berbeda dengan sekarang. Ada Landgerecht, pengadilan kepolisian, ada Landraad, pengadilan negeri, ada Raad van Justice atau pengadilan tinggi. Untuk pelanggaran pada masa itu diperiksa oleh Landgerecht, pengadilan kepolisian. Sementara untuk kejahatan diperiksa oleh Landraad, pengadilan negeri, atau Raad van Justice, pengadilan tinggi. Nah, sementara sekarang struktur pengadilannya sudah berbeda. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Jadi tidak ada lagi pengadilan kepolisian. Oleh karenanya maka sekarang sudah nggak relevan lagi penggolongan antara kejahatan dengan pelanggaran. Semuanya dianggap tindak pidana karena diadilinya pada pengadilan yang sama, yaitu sama-sama di pengadilan umum. Yang kedua alasannya, dalam perkembangannya tidak bisa dilakukan pembedaan yang tegas antara mala inse dan mala prohibita. Sehingga terkadang pelaku pelanggaran diputus dengan pidana tinggi layaknya kejahatan. Nah, sulit dalam prakteknya untuk membedakan ini mala inse, ini mala prohibita. Tadi katanya mala inse itu perbuatan memiliki sifat tercela dan layak untuk diancam pidana karena dilihat dari sifatnya. Yang memang sudah tercela sejak awal sekalipun tanpa dilarang oleh undang-undang. Sementara mala prohibita tidak. Sifatnya itu tidak tercela dan tidak layak ada ancaman pidana. Tetapi menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana semata-mata karena undang-undang yang melarangnya. Nah, sebagai contoh, yang masuk buku ketiga KUHP tentang pelanggaran. Barang siapa yang menjadikan binatang di bawah umur sebagai tunggangan. Kuda masih bayi tapi ditunggangi. Itu menurut pembuat undang-undang masuk dalam kategori mala prohibita, maka masuk dalam buku ketiga yaitu pelanggaran. Apa iya perbuatan yang demikian itu bukan merupakan perbuatan yang dari segi sifatnya itu tercela? Itu kan perbuatan yang keji, yang sadis. Masa ada kuda masih bayi dijadikan sebagai tunggangan? Maka dari segi sifatnya pun sebenarnya itu adalah perbuatan tercela. Nah, maka menjadi sulit untuk membedakan antara mala inse dengan mala prohibita.
Maka dalam prakteknya banyak pelaku pelanggaran yang diputus dengan pidana tinggi layaknya kejahatan. Karena memang tidak selamanya yang masuk dalam buku ketika pelanggaran itu merupakan perbuatan yang tidak tercela dari segi sifatnya. Alasan yang ketiga, adanya penggolongan kejahatan dan pelanggaran dalam praktiknya dapat menimbulkan persepsi. Ketika terjadi pelanggaran, maka diselesaikan secara kompromi antara pelaku dengan aparat penegak hukum. Jadi dianggapnya itu merupakan tindak pidana yang ringan-ringan saja sehingga cukup diselesaikan di luar pengadilan. Dikompromikan antara pelaku dengan aparat penegak hukum. Misalnya membuat kericuhan atau keributan di dekat tempat ibadah. Itu masuk buku ketiga, pelanggaran. Itu dianggapnya merupakan tindak pidana yang seringan-ringan saja. Sehingga nggak perlu diselesaikan di pengadilan, kompromikan saja dengan aparat penegak hukum. Sementara ketika terjadi kejahatan nggak bisa dikompromikan, harus diselesaikan di pengadilan. Padahal itu juga keliru. Kalau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, mestinya dua-duanya diselesaikan di pengadilan, tidak ada pembedaan. Ya karena itulah maka penggolongan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak digunakan lagi oleh rancangan KUHP. Di mana KUHP itu hanya menyebut tindak pidana saja yang diatur di dalam buku kedua.